Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Zulfa Taufiko dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Baik, di sini saya sedang bersama dengan Bapak Robani. Bapak silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Robani sebagai pemilik dan pimpinan dari Robani Snack yang beralamat di Desa Mantaram, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Baik Bapak, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, silakan. Bagaimana awal mula terbentuknya usaha ini? Ya, jadi usaha ini berdiri pada tahun 2001 pada saat saya begitu lulus dari Unila, sulit mencari pekerjaan. Kemudian saya pulang kampung melihat prospek di desa saya itu banyak bahan baku yang berupa singkong yang harganya sangat murah sekali. Makanya saya berpikir berinovasi bagaimana caranya singkong ini bisa menjadi sesuatu yang berharga. Ya, akhirnya saya coba dengan membuat produk planting getuk Robani. Kami beri merek dengan nama Robani. Begitulah awalnya dan pada saat ini sampai sekarang seperti ini. Produksi apa saja yang telah dilakukan oleh Bapak? Produksi itu antara lain adalah bahan-bahan baku yang berasal dari desa. Ada singkong yang kita buat planting, dibuat lagi keripik singkong, ada lagi sanjay dengan merek Robani. Kemudian dari hasil padi ya, itu ada beras ketan, kita buat jipang. Kemudian kita juga buat tape ketan hitam. Itu dua produk itu, dan yang terakhir bisa kita buat dari beras ketan itu rengginang, makanan yang saya prediksi, yang saya bidik ini adalah sesuatu yang banyak disukai oleh beberapa kalangan, baik dari menengah ke bawah sampai ke atas. Nah, untuk strategi penjualannya atau pemasarannya itu bagaimana Pak? Untuk strategi dan pemasarannya, awal dulu saya itu ke warung-warung ya, karena modal masih kecil, ke warung-warung, kemudian ke toko-toko makanan snack. Tapi lama-kelamaan di warung banyak kendala dan banyak permintaan, kemudian juga cukup laku di pasaran. Akhirnya saya beralih ke supermarket seperti di Chandra, di Gelai, di Ramayana, di Lotte dan sebagainya. Kemudian mulailah pada tahun 2016 saya berubah ke pasar modern lagi, ke retail, yaitu kerjasama dengan Alfamart dengan Indomaret. Sekarang sudah tersebar di seluruh Alfamart Lampung, 680 Indomaret Lampung, 780 di Indomaret Sumatera Selatan, dan 380 Indomaret Bengkulu. Dan kita juga sudah melakukan ekspansi ekspor ke Taiwan. Wah, berarti sudah go internasional ya Pak ya? Ya, begitulah kira-kira, namanya usaha kecil. Kalau kita fokus bagaimana supaya enak, renyah, kita juga bisa sampai ke luar provinsi, dan kita juga sudah sampai ke Taiwan gitu. Baik, untuk jumlah karyawan itu sendiri berapa Pak? Kalau semua jumlah karyawan dari produksi, kemudian petugas administrasi dan pengantar barang atau drivernya, salesnya, semua bisa mencapai 80 orang, yang dimana sekitar masyarakat sekitar sini, dan ada beberapa juga dari lain desa. Berarti itu sudah 80 orang itu sudah dibagi masing-masing pekerjaannya begitu ya? Ya, benar. Jadi tugasnya sudah mempunyai tugas masing-masing. Ada yang kerjanya tukang kupas singkong dan pencuciannya. Kemudian ada yang merebus, ada yang membumbui, kemudian ada yang mencetaknya atau menggiling, kemudian ada yang menjemur, nanti sip lagi ada yang menggoreng. Jadi kita bagi tugas masing-masing, bekerja sesuai dengan profesionalnya begitu.
Kalau boleh tahu berapa keuntungan dalam sebulan, Pak? Nah, ini nih, berapa ini keuntungan ya kira-kira? Kalau keuntungan ini relatif sih ya. Sebelum pandemi memang agak cukup lumayan lah ya. Kita bisa mencapai pada saat itu ya penghasilan kita bisa 25 juta. Tapi selama pandemi kemarin sangat down sekali. Ya karena kita tahulah daya beli masyarakat sangat berkurang karena kita kan makanan snack, makanan yang tidak pokok, sehingga kayak ekonomi pada saat itu sangat sulit sekali. Ya kita harus pintar-pintar memainkan strategi, ya kita tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana kita melihat kalau produksi, kalau ada orderan saja, seperti itu. Baik, berarti pandemi ini sangat mempengaruhi atau tidak, Pak? Oh, sangat pengaruh sekali, bisa omset bisa turun 75%. Ya, terutama di Indomaret semua omset 75%, dan saya tetap bertahan dengan karyawan semua, kita beri pengertian. Saat ini ekonomi sangat sulit sekali ya, dan dia juga menyadari karena semua toko-toko banyak yang tutup. Karena apalagi PPKM kemarin, jalan-jalan di stop, toko bukanya dibatasi ya, nggak boleh makan di tempat dan sebagainya. Ini sangat pengaruh sekali itu. Tapi saya bisa melalui bersama dengan ya teknik kita yang sudah pengalaman gitu. Apakah Bapak pernah mengalami kerugian, Pak? Kalau kerugian sih pernah ya, namanya orang pengusaha, tapi bagi saya suatu kerugian itu kegagalan menjadi suatu pelajaran ya. Hal-hal yang tidak terduga banyak terjadi itu. Tapi kalau kita takut dengan rugi ya kita tidak usaha. Artinya sekali-kali pernah rugi ya, tapi kalau kita produksi sampai 20 kali, barangkali 2 kali gagal, itu rugi gitu kan. Tapi kan kita tutup dengan kemarin yang untung gitu. Jadi kerugian itu bisa terjadi. Orang kita jalan aja kadang-kadang tersandung kan. Nah, tapi dengan kerugian itu kita untuk menjadi pelajaran. Karena usaha saya ini tergantung dengan cuaca. Kadangkala sudah ada kendala hujan dari pagi sampai siang. Nah, itu kadangkala sangat mengalami kerugian. Bahkan kalau produk jelek tidak saya jual karena bisa menjatuhkan nama dari Robani itu sendiri. Iya, berarti selama pandemi ini banyak kendala yang dihadapi, tapi ada solusi yang didapatkan begitu ya, Pak? Ya ada, ya pasti semua ini bisa bertahan saja luar biasa. Yang lain sudah pada tutup ya, perusahaan besar pada tutup ya semuanya lah. Ekonomi pada saat itu seluruh pabrik banyak tutup. Tapi karena saya ini UKM ya, UKM yang karyawannya juga dari desa, mereka bisa kita pahami sehingga kita tetap bisa bertahan. Dan akhirnya ini kelihatannya sudah PPKM level berapa ini di Lampung, sudah level 3, 2 ya, tapi tetap kita sudah mulai agak pulih sedikit lah kelihatannya melihat dengan permintaan di pasar. Iya. Harapan Bapak untuk kedepannya itu untuk usaha ini apa, Pak? Ya, harapan saya bisa berusaha ini bisa membuka lapangan kerja yang banyak ya sekitarnya, apalagi kita sekarang membuka suatu produk baru yaitu rengginang. Nah, ini kita juga sudah membangunkan pabrik yang begitu besar ya untuk membuka produk baru yaitu rengginang, dengan harapan nanti banyak orang yang bisa bekerja di sini. Karena ukuran sukses itu menurut saya bukan banyaknya harta atau untung yang berlebihan atau mobil yang mewah ya. Ukuran sukses bagi saya itu adalah bagaimana kita bisa membuka lapangan kerja, kita bisa mencari rezeki bersama dengan sekitarnya gitu. Baik, terakhir Pak, untuk pesan untuk orang-orang yang di luar sana. Ayo yang di luar sana. Nah, ini yang di luar sana yang mana aja ini ya, yang kaum milenial atau yang bagaimana yang di luar sana? Artinya kalau dalam kita usaha kita harus berani ya.
Kita harus berani mencoba. Kalau seandainya kita gagal, janganlah patah semangat, bahwa kegagalan itu sebenarnya adalah kesuksesan yang tertunda. Dan saya menginginkan kepada rekan-rekan nih yang usaha, bagaimana sih kita usaha ini, walaupun kita di desa, bahan baku desa, tetapi kita tetap fokus di dalam usaha. Kita nggak usah terinspirasi dengan yang lain-lain, tapi kita satu fokus usaha, kita pasarkan dengan serius ya, dengan disiplin, dengan kesabaran, bisa mengantarkan suatu keuntungan yang luar biasa begitu ya. Seperti singkong, udah kita fokuslah bahan baku singkong, kita konsentrasikan, daripada kita banyak usaha bercabang-cabang sehingga kita sangat malah bisa jatuh sendiri. Yang penting dalam usaha itu harus berani mencoba dan berani inovasi dengan sabar, dan kita tetap dibarengi dengan doa dan usaha. Mudah-mudahan kita bisa meraihkan kesuksesan. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas waktu luangnya. Ya, terima kasih. Nah, wah luar biasa sekali ya pengalaman dari Bapak Robani ini membangun usaha ini dari nol hingga sampai sekarang ini. Mungkin hanya itu. Semoga kita semua dapat terinspirasi dari beliau dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Baik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.